Oke, masa depan Indonesia ini kan lagi dipertaruhkan ya, dan akarnya itu ada di ruang kelas kita. Nah, mari kita bedah bareng-bareng apa yang disebut sebagai krisis darurat dalam pendidikan nasional kita. Coba deh, renungkan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang harusnya bikin kita semua nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa ya 3 dari 4 anak remaja kita itu bahkan nggak punya kemampuan baca yang paling dasar? Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini tuh sirena peringatan, alarm keras bahwa ada masalah yang jauh lebih dalam. Dan kalau kita lihat data PISA 2022, wah gambarnya suram banget. Kurang dari 25% siswa kita yang bisa baca dengan standar minimal. Dan angkanya, lebih jelek lagi untuk matematika. Kalau fondasi sepenting ini aja udah rapuh, gimana coba kita mau bangun masa depan? Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, kita udah lihat apa masalahnya, sekarang kita gali lebih dalam. Kenapanya? Menurut para ahli, akar masalahnya itu bukan di buku pelajaran atau kurikulum, tapi sesuatu yang lebih fundamental, yaitu matinya rasa ingin tahu. Pendidikan kita ini kayak ada di persimpangan jalan gitu. Jalan pertama, yang paling sering kita ambil, adalah belajar untuk lulus. Ya, semacam ban berjalan yang tujuannya cuma selembar ijazah dan dapat kerja. Nah, jalan kedua, yang lebih sepi, adalah belajar untuk hidup. Sebuah perjalanan buat memuaskan rasa penasaran seumur hidup. Sayangnya, kita terlalu sering memilih jalan yang pertama. Kunci buat ngubah ini semua adalah apa yang disebut pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini keyakinan simpel aja sih, bahwa saya bisa kok jadi lebih pinter kalau saya berusaha. Ironisnya, survei PISA justru nemuin kalau banyak siswa kita malah nggak percaya sama hal ini. Mereka nggak yakin kalau usaha keras mereka bisa bikin mereka jadi lebih baik. Pakar kebijakan pendidikan, Nisa Felicia Faridz, ngerangkum ini dengan pas banget. Beliau bilang, isunya adalah belajar itu untuk lulus, bukan karena penasaran sama ilmu pengetahuan. Kutipan ini tuh kayak menampar kita dengan kenyataan pahit tentang inti dari masalah budaya pendidikan kita. Tapi, masalahnya nggak cuma soal budaya loh. Yuk, sekarang kita bedah mesin kebijakan pendidikannya sendiri. Di sini, kita bakal nemuin ada krisis kepercayaan dan waktu yang sifatnya sistemik. Kita tuh sering banget kejebak di perdebatan yang salah kaprah, salah kurikulum atau salah guru. Padahal itu pilihan yang keliru. Masalahnya ada di sistem yang gagal ngasih dua bahan paling penting buat perbaikan apapun. Kepercayaan dan waktu. Coba pikirin angka ini deh. Butuh 7 tahun bagi seorang guru untuk benar-benar fasih sama kurikulum baru. 7 tahun. Tapi sistem kita nggak punya kesabaran kayak gitu. Kebijakan baru dituntut harus kasih hasil instan. Ya, ini resep pasti buat gagal. Inilah krisis waktu yang kita omongin. Dengerin lagi deh dari Nisa Felicia Farid soal masalah kepercayaan ini. Seluruh sistem didasari oleh rasa tidak percaya. Bayangin deh betapa destruktifnya hal itu. Udah waktunya sistem ini geser dari mentalitas ngontrol jadi memberdayakan para pendidik di lapangan. Nah, sekarang kita perhatiin sebuah perbedaan yang krusial banget yang diungkap sama Yanwar Nugroho. Pemerintah bekerja dengan output, bukan outcome. Apa sih artinya ini? Nah, ini dia bedanya. Output itu hal-hal yang gampang dihitung dan dilaporin. Bangun 100 sekolah, sertifikasi 1.000 guru. Centang, selesai. Tapi outcome? Itu tujuan sebenarnya yang susah diukur. Apakah siswa di 100 sekolah itu beneran belajar? Apakah 1.000 guru itu melahirkan calon pemenang Nobel? Kita terlalu sibuk ngitungin batu bata dan lupa membangun manusianya. Fokus kita selama ini salah. Krisis di dalam negeri ini ternyata dampaknya besar banget keluar. Mari kita coba sambungin titik-titik ini ke kesenjangan ambisi Indonesia. Dari masalah lokal sampai suara kita di panggung global. Data ini nih, mungkin yang paling bikin cemas. Buku yang paling sering dipinjam itu soal ilmu sosial dan hukum. Buku tentang ilmu terapan, teknologi, sains mesin, atau yang kita kenal sebagai STEM, hampir nggak ada yang nyentuh. Di saat dunia lagi balapan inovasi teknologi, kita malah kayak buang muka. Ini adalah potret dari kesenjangan ambisi kita. Yanwar Nugroho mengungkapkannya dengan cara yang paling kena. Orang-orang kita ini pintar, tapi mainnya kurang jauh. Kita cenderung fokus banget sama isu-isu lokal, dan sistem pendidikan kita nggak cukup mendorong kita buat melihat ke panggung dunia, ke tantangan global, dan ke masa depan yang dibentuk oleh sains. Jadi, setelah kita diagnosis penyakitnya, apa dong resepnya? Di bagian akhir ini, kita akan lihat beberapa usulan yang cukup berani untuk menempa jalan yang baru. Jadi, apa solusinya? Bukan perbaikan kecil-kecilan ya, tapi transformasi radikal.
Coba bayangin, kalau tiap sekolah mewajibkan klub debat buat mengasah logika. Bayangin kalau ada kelas filsafat untuk membongkar cara kita berpikir. Dan yang paling radikal, bayangin kalau pendidikan bisa bebas dari politik dan fokus murni buat masa depan anak-anak kita. Kenapa ya ini kedengarannya mustahil? Semua ide hebat tadi itu punya satu benang merah, satu syarat mutlak yang sama. 3 pilar yang sayangnya paling sulit ditemukan. Kepemimpinan yang visioner, kemauan politik yang sekuat baja, dan yang paling penting, konsistensi kebijakan yang nggak ganti-ganti setiap 5 tahun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Menuju Indonesia Emas 2045, apakah kepemimpinan visioner yang kita idam-idamkan ini akan lahir dari sebuah pilihan sadar, atau kita hanya bisa pasrah dan berharap pada keberuntungan?